Halo teman-teman, kembali lagi di sini Moa Ana, The Potion Family. Di sini aku mau bercerita tentang pengalaman pertama aku main masuk ke kasino. Sebenarnya sih ini nggak ada di planning ya, cuman by accident aja aku bisa sampai ke kasino itu. Jadi sebenarnya sih agak lucu juga, agak konyol gitu kan. Nah, ceritanya pada saat itu kami waktu itu belum menikah ya. Waktu itu kami masih tinggal di Singapura. Kami tinggal di Singapura itu di Jalan Bukit Timah Road, di Danin Road ya. Kita tinggal di kondominium namanya Jardin. Nah, itu kondominium lumayan mewah lah kalau menurut aku ya. Ya luksus banget lah kalau menurut aku. Waktu itu kita bayar itu per bulannya untuk bayar sewa tempatnya aja lah, include sama listrik, air segala macamnya itu sekitar $5.000 lah ya. Kalau dirupiahkan itu sekitar 50 juta. Ya, tapi yang bayar kan itu perusahaan ya. Kalau bayar sendiri mah kita tinggal di flat aja. Karena itu terlalu mahal, Bo. Jadi beruntung kalau kalau ada karena ada perusahaan yang membayar, jadi kita bisa tinggal di tempat senyaman itu. Nah, jadi ceritanya pada saat itu suami aku itu lagi pulang ke Denmark karena ada acara confirmation anaknya yang perempuan gitu. Nah, waktu itu emang cuman aku nggak penting untuk ikut, jadi hanya diajak karena untuk seminggu. Nah, pada saat itu kebetulan ulang tahun aku gitu kan. Nah, pas ulang tahun aku itu aku gabut banget mau ngapain ini gitu. Jadi aku telepon teman, kita makan di Clarky, aku traktir gitu kan. Nah, oke deh, janjian deh nih kita makan di Clarky. Nah, pada saat itu aku stop taksi, aku minta antar taksi ini, aku bilang mau ke Clarky gitu kan. Ya, supir taksinya bilang oke gitu. Nah, waktu itu emang karena sore kan macet ya, macet. eh aku tuh agak kengantukan gitu, ke tidur manja lah gitu kan, tidur kecil gitu. Jadi aku percaya dia masih si bapak taksi ini, si uncle ini nyupirin aku gitu. Pas udah gitu, kok perasaan aku lama banget gitu nggak nyampe. Kan aku lihat lagi, oh ya macet udah. Udah setelah itu ada beberapa menit kemudian dia bilang udah nyampe kita, katanya gitu. Yuk turun gitu. Gue bilang, oh ini di mana? Kalau Clarky itu kan banyak lampu ini, kok kalau ternyata aku diantar ke Sentosa Casino itu, Sentosa Island. Gue bilang, aku ada di mana ini? Ini apa di Sentosa? Loh, aku kan mintanya tadi ke Clarky, kok kamu antar aku ke Sentosa? Aku bilang, tak, you out, katanya gitu. What the fuck, gue bilang gitu. Aku minta ke Clarky, aku minta balikin ke Clarky, gue bilang gitu. Aku tadi mintanya ke Clarky. Naik katanya udah pergantian shift gitu. You out katanya. Biasalah, mereka kadang-kadang gitu agak kasar kalau ngomong gitu kan, apalagi terutama buat ya gitu deh ya. Nah, ya aku marah juga gitu kan. Aku bilang aku nggak mau bayar kayak gitu. You out katanya. Ya udah, gue keluar. Gue kesel dongkol juga kan, karena bayangin aja dari Sentosa ke Clarky itu kan jauh lagi kalau mau pulang gitu kan. Kalau naik taksi ya mahal gitu lah ya, sekitar $35 gitu kan bikin bete banget kan si uncle ini gitu. Mungkin si uncle tuh aku nggak tahu juga ya kenapa, katanya ya udah yuk masuk aja ke kasino, uh, maybe you lucky katanya. Aku bilang I don't fucking care, aku bilang gitu kan. you you suruh antar ke Clarky, kamu antar aku ke Sentosa, ini jauh sangat lah, aku bilang gitu kan. Ya tak payah tak kisah, you good luck katanya gitu. You masuk aja ke kasino katanya. Nah, mati aku kurang ajar, lu bukan plan ke kasino gitu kan. Ya udahlah. Nah, pada saat itu emang mau cari taksi emang agak susah ya karena pergantian shift itu. Jadi eh, agak susah gitu. Jadi udahlah, daripada iseng aku masuk aja ke kasino gitu kan. Masuklah, dari pengen tahu juga gitu kan, sebenarnya emang nggak pernah pengalaman ke situ. Nah, udah gitu aku masuk ke kasino. Biasa kan kalau kita orang foreigner itu masuk ke kasino itu kan nggak bayar kan. Tapi kalau orang Singapuriannya itu pasti bayar, karena belum main udah kalah $100 gitu, karena mereka harus cash $100 gitu. Bagus juga sih, jadi mereka orang Singapuriannya itu mikir juga kan, waduh $100 banyak itu ya kan. Nah, tapi kalau kita warga asing masuk ke kasino itu nggak ada kena cas gitu. Nah, udah gitu masuk deh, gua iseng gitu masuk.
pertama tunjukin paspor gitu kan. Security-nya bilang gini, where you come from, katanya gitu kan. I come from Indonesia. Apa pasal duduk Singapura, katanya gitu kan. Apa pasal duduk Singapura? Ya aku ada fiance di sini. Dia matanya agak-agak gini-gini. Gue udah mati. Aduh, apalagi nih masalah nih, kan biasa kan selalu orang Singapura itu pokoknya polisinya, customnya itu agak-agak tricky gitu ya kan. Dia ngeliatin gini, katanya, you tak boleh masuk, katanya. Apa pasal tak boleh masuk? Kalau tak boleh masuk ya tak kisahlah, aku pergi aja, aku mau ke Clarke rencananya tadi, bukan mau ke sini. Supir taksi bawa aku ke sini, salah aku bilang gitu. Terus aku bilang gini, apa pasal tak boleh kalau ini? Kata dia, iya pasal you birthday hari ini. Iseng gue di prank sama itu security Singapura. Udah gitu udah katanya, oke, have good luck katanya gitu, mudah-mudahan kamu menang karena kamu hari ini ulang tahun. I hope so, bilang gitu kan. So akhirnya aku masuk nih ke kasino. Kasino itu bener-bener buat aku sesuatu yang baru, aku nggak tahu mau main apa, seriously gitu kan. Terus aku tanya kan sama petugasnya, aku kalau main apa yang aku harus lakukan duluan gitu kan. You beli koin katanya gitu. Koinnya harus segini. Ya udah, waktu itu aku beli $50 dulu ya, coba gitu. Aku nggak mau banyak-banyak karena aku nggak tahu gitu kan. Aku nggak siap kalah juga gitu. Uang $50 banyak nih, 500.000 gitu kan. Nah udah deh, gue muter gue lihat permainan mana ini yang gue bisa ikutin gitu kan. Satu pun gue nggak ngerti mana yang gue bisa ikutin gitu. Terus gue ngeliat bakarat, aduh ini permainan kartunya agak nggak masuk di otak aku gitu kan. Akhirnya ada satu permainan yang aku excited ngelihatnya setelah aku liatin permainan blackjack gitu kan. Jadi kayak kita taruh angka gitu kan, ada angka berapa gitu kan, nanti kita taruh koinnya di situ, kita mau taruh di nomor berapa. Udah matiku, boleh juga nih kan, gue sekarang ulang tahun. Waktu itu gue ulang tahun yang ke-38 gitu, artinya udah berapa tahun yang lalu ya. Nah aku taruh koin aku $5 di angka 38. Terus karena aku lahir di tanggal 3 bulan 5, jadi tanggal 3 aku taruh juga $5, tanggal 5 aku taruh $5. Jadi masing-masing angka ulang tahun aku tuh aku taruh $5 koin gitu kan. Nah habis itu diputar deh nih, jet, menang, keluar angka 38 pertama. Wih, paten banget gitu kan. Aku masukin $5 itu, yang uang $5 aku taruh itu, waktu itu kena berapa aku udah lupa ya, pokoknya menang aja gue banyak gitu kan. Udah gitu uang yang aku taruh di angka 5 itu sama di angka 8 aku nggak ambil, aku ikutkan main selanjutnya gitu, keluar lagi gitu kan. Kayaknya dari fortune lagi ada di seluruh badan Ece waktu itu kan. Kayaknya auranya paten banget deh pokoknya pada saat itu. So keluar lagi, sampai orang bilang, you are lucky gitu kan. Biasa orang Singaporean kan ngomongnya gitu kan. So itu sampai 3 kali putaran itu gue menang itu. Waktu itu pokoknya nomor 38 itu satu kali itu $5 kalikan berapa, pokoknya aku lupa berapa nominalnya. 3 kali permainan aku menang itu tuh dalam waktu 10 menit itu hampir 15 juta gitu kan. Nah yang keempatnya itu aku pasang lagi gitu kan, karena aku udah 3 kali menang itu udah hampir waktu itu $600 ya kan gitu kan. Nah udah gitu yang keempatnya aku pasang agak besar gitu, biasa agak tamak terakhir kan gitu kan. Dah mati gue kan, udah menang $600, kalau mau kalah lagi nggak apa-apa deh gitu. Aku masukkan waktu itu ke angka 76 karena aku kan kelahiran 76. Jadi jebret aku 76, tapi koinnya aku bikin $100 gitu, jebret gede gitu kan. Udah mati gue, aduh kalau kalah ya gue langsung pulang nih, kalau menang juga gue langsung pulang dalam hati gue kan. Lumayan nih, pas diputar ting gitu kan, putar mata gue ngeliatin udah begini gini, mantep, makjleb, berhenti di angka 76.
Bayangin aja $100 gua taruh itu tuh buset langsung jebret, gua langsung dapat berapa waktu itu. Pokoknya dalam hitungan 10 menit di permainan yang keempat itu aku dapat uang sekitar 15 juta. Itu langsung gua ambil koinnya, gua nggak stop play, aku langsung tukar uangnya yang berapa koin-koin yang itu tadi tuh yang hitam itu. Kalau yang hitam itu kan $100, itu tuh aku balik ke ini, ke kasir, aku tukar, aku nggak mau main lagi karena kalau aku main lagi nih gue bakalan kalah gitu kan. Jadi waktu itu udah gue tukar, pas waktu itu gue tukar orangnya bilang yuk tak main lagi, tak, aku bilang gitu kan. Ya udah ditukar, mereka nggak ada hak untuk menahan kita, lu pokoknya lu harus main, nggak bisa lu baru menang gini, nggak bisa, pokoknya main, mau pulang ya pulang, mau lanjut gitu kan. Udah gue tukar, habis itu gue telepon teman gue mau ini, mau traktir lu makan, mau nggak gitu kan. Udah 15 juta nek dalam 10 menit, itu bener-bener hadiah ulang tahun yang the best buat gua dari Singapura, dari kasino Sentosa Kasino gitu kan. Ya ampun Tuhan, gak amazing banget gitu loh. 10 juta, 15 juta itu uang apa sih gue bilang gitu kan, uang kesalahan. Rasanya tahu nggak lu, tadinya yang guanya maki-maki si uncle ini, kayaknya gua merasa berdosa gitu. Gue jadi ngeliatin setiap supir taksi tuh gue liatin si uncle tadi nggak ya, gue pengen kasih dia tip gitu loh, karena dia tadi udah gue omel-omelin gitu, gue maki-maki gitu kan. Dia bilang lu masuk kasino, gue bilang mata lu lah masuk ke kasino, emang gue ada niat masuk kasino, ngoceh-ngoceh gitu. Nah apa sih dalam hati gue, ini si uncle ini kayaknya ini omongannya tuh pas gitu loh gitu. Jadi setiap supir taksi tuh gue liatin si uncle tadi nggak ya, karena gue masih baru-baru kan, masih ingat wajahnya gitu. Nah itu dia tadi teman-teman, pengalaman pertama aku masuk ke kasino gitu kan. Itu bener-bener excited banget gitu. Nah ke sininya aku tuh nggak ke Sentosa lagi, karena Sentosa itu jauh banget ya dari tempat aku. Bukit Timah ke Sentosa itu jauh banget. Nah lebih dekat ke Marina Bay Sands kan. Nah kalau ke Marina itu aku sering gitu. Jadi kalau aku main kasino, aku tuh punya prinsipnya gini, bahwa jadi kita harus smart juga ya teman-teman, karena kasino itu tidak akan bangkrut, kita yang akan bangkrut. Jadi di sini kita emang harus smart gitu. Karena aku banyak banget punya teman pengalaman gitu, teman aku dekat gitu, mereka tuh sampai rumahnya itu terjual, dan sampai ada yang udah gila, ada yang lompat dari gedung, ada yang bunuh diri karena dia kalah judi gitu kan. Jadi aku sih nggak mau sarankan kalian ke sini, ini cuman aku share aja ya. Jadi sebaiknya kalau kalian pas lagi ke Singapura, kalau kalian ke Singapura main ke kasino, please bawa duit secukupnya, dan jangan bawa dompet atau ATM atau sesuatu yang membuat kalian easy mengambil duit di bank. No, don't do that, karena kalian akan collapse. Karena apa sih, jiwa penasaran, apalagi kalah ya, terus ditambah lagi uang di rekening ada. No, don't do that, karena kalian bisa keringkan rekening kalian tuh sampai sesen pun nggak ada. Jadi kalau aku punya saran, tapi sebaiknya jangan gitu kan. Kalau kalian ke kasino, umpamanya kalian punya niat mau kalah atau menang $500 atau $200, udah bawa uang cash. Jangan sekali-sekali kalian bawa dompet. Atau kalian kalau sama teman kalian yang megang dompet, dan bilang sama temanmu, kalau aku minta uang, minta dompet aku mau ngambil uang, tolong jangan kasih gitu, seperti itu gitu. Kalau enggak kalian bakalan habis-habisan gitu, so dangerous banget ya. Tapi kalau bisa sih jangan. Kalau menurut aku sih nggak smart gitu kan, kalian bisa bunuh diri gitu ya. Kalau pengalaman aku sih, setelah aku di kasino jadi biasakan ketagihan gitu kan. Nah aku kadang-kadang lagi iseng, aku tuh ke Marina ya, seperti itu aku bawa $200. Nah ongkos biasanya taksi $20 itu, nanti pulang pergi aku sisain 40, sisa pulang, untuk pulangnya aku sisain $20. Jadi jangan sampai aku nanti nggak ada ongkos taksi gitu kan. Bisa aja sih naik bis, tapi kan lama, muter-muter, nyambung gitu, aku nggak suka gitu kan. So naik taksi $20 udah nyampe, udah nyaman gitu. Nah aku sih pernah ya kalah juga. Pokoknya prinsip aku dulu, kalau
aku lagi pengen ke kasino, aku bawa duit $200. Menang pertama, kalau masih menang nyampanya sedikit, penasaran masih ini, udah main lagi, terus masih kalah, main lagi. Pokoknya $200 ini jangan apa ya, jangan lebih dari $200 yang kalian bawa, ini uang cash yang kalian bawa. Jangan seperti tadi yang saya tadi bilang gitu, jangan kalian bawa dompet yang isinya ATM yang easy kalian ambil gitu, jangan. Jadi mau menang kalah ya uang yang kayak kalian, uang cash yang kalian bawa itu gitu. Nah waktu itu aku selalu punya prinsip, ya udah segitu. Jadi sering aku tuh menang satu kali putaran, aku selalu mainnya blackjack atau bakaran aku udah mulai ngerti ya karena keseringan ngeliat gitu. Nah udah gitu, udah tuh kalau aku main satu kali, dua kali, aduh, lose nih, coba lagi, lose lagi, ketiga kali win, gua langsung pulang gitu kan. Pokoknya mau menangnya impas, nggak untung, udah gue pulang, artinya hari itu gua nggak laki gitu kan. Nah kalau selalu seperti itu, tapi ya sebatas itu, karena aku menahan diri aku supaya aku nggak ketagihan, karena itu akan bahaya banget gitu kan. Nah itu cuma karena aku lagi iseng aja, karena lagi gabut gitu. Itu bukan jadi prioritas. Nah selama aku ada di Denmark ini, aku nggak pernah ya main ke kasino. Padahal di sini Denmark ini kasino banyak gitu, tapi aku nggak pernah injakan kakiku satu kali pun di bumi kasino di Denmark gitu. Aku juga nggak tahu, karena ya itu tadi, aku bukan mania judi gitu kan. Cuman waktu di Singapura tuh aku nggak kerja, aku cuman di rumah masak, ya biasalah host mommy gitu kan. Jadi nggak ada kerjaan. Kalau di sini gue kan full kerja gitu kan, jadi ya nggak ada kepikiran situ. Nah itu dia tadi teman-teman tips dari aku. Kalau kalian seandainya kalian ada lagi liburan ke Singapura atau ke Malaysia, karena di situ ada tempat kasino ya kan. So tips aku buat kalian, ya itu tadi, bawa uang cash, dan jangan pernah bawa dompet atau ATM yang di dalamnya ada uang yang easy kalian ambil. Nanti kalian akan kering nanti ongkos pulang nggak ada. So nah itu tadi teman-teman, sekiranya sharing aku ini bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat ya kalian sekedar mengetahui aja kalau aku dulu pernah menang kasino gitu kan. Nah segitu dia tadi teman-teman, itu dia tadi. So buat kalian yang sudah mampir di channel aku, thank you so much. Buat yang baru pertama kali, thank you for subscribe, like, jangan lupa di like and comment. Thank you for watching, see you in next video, bye.